Yang Hmm, kamu lihat berita nggak? berita apaan? Pengesahan RUU TNI. Hmm, Kamu ngerasa dengan kejadian itu tuh negara kita suram nggak sih masa depannya? Kayak era gelap sudah tiba. Kenapa kamu ngomong gitu? Emang kamu ngerasa suram? Ya berarti kan apa yang sudah diperjuangkan berapa puluh tahun lalu gitu, ternyata hari ini malah diagendakan terulang kembali kan. Reformasi yang umurnya baru 27 tahun akhirnya balik ke orde baru ya. Ya, aku juga sempat nulis kan kemarin mengenai dengan RUU TNI ini gitu, bahwa memang ketakutan kita Dwi Fungsi ABRI itu kan kembali lagi. Iya, justru kan hal itu yang berpuluh-puluh tahun lalu kenapa dilantangkan itu kan untuk disudahi gitu. Ya benar, kalau itu aku nggak sepakat sebetulnya, karena ada banyak hal kan, ketika militer terlalu masuk di dalam pemerintahan atau kementerian atau lembaga, itu kan banyak kasus di berbagai negara itu juga berefeknya negatif. Contoh kayak Myanmar, siapa tuh presiden perempuan itu, Aung San Suu Kyi kan, yang dia dikudeta oleh militer. Terus dulu pernah ada tahun 2013 itu presiden Mesir, Mursi kan. Ya itu kan contoh-contoh bahwa ketika militer ikut andil kan justru jadi overpower gak sih? Ya itu kan terjadi di 98. Iya kan, ibarat kata tuh security yang fungsinya menjaga masuk divisi sales, tapi tetap dengan peralatan dia, bawa pentungan dengan kuasa dia gitu. Ya, pastikan bahwa memang ketika militer masuk itu yang kita takutin lah. Aku nulis itu, aku bilang bahwa kita hanya takut kejadian 98 itu terjadi. Kenapa? Kita susah-susah nih reformasi tahun 98, bahwa saat itu kebebasan kita berpendapat itu susah. Iya betul. Pemilu itu diatur, ya kan, bahwa sistem yang beroposisi itu selalu dicekal dan segala macam gitu. Nah, ketakutan kita seperti itu. Aku melihat di beberapa pasal itu yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu, bahwa hari ini prajurit aktif itu bisa di 10 kementerian atau lembaga. 16 sekarang kan? Sekarang bertambah jadi 16 gitu. Ya buat apa? Iya. Apakah tidak ada orang sipil yang capable untuk mengerjakan itu gitu. Ya harus diakuin bahwa memang ketakutan kita ya ada indikasi ke arah sana gitu. Ya ketakutan kita tapi beralasan kan? Iya benar. Harusnya ini bisa menjadi refleksi lah bagi Prabowo. Tapi kan ketakutan kita beralasan kan, kita punya histori yang tidak mengenakan, buruk malah bisa dikatakan kan. Terus kenapa pemerintah bukannya menenangkan dengan membuat itu transparan, tapi malah seakan-akan kita di gaslighting gitu kayak, oh itu kan buzzer gitu, kalian nggak baca dulu draftnya. Iya benar. Kenapa fungsinya yang harusnya menenangkan, mengayomi, malah seakan-akan tuh malah berada di pihak yang berbeda dengan rakyat gitu. Ya terkesan seperti otoriter ya. Iya. Kayak kita hanya tidak ingin bahwa ketakutan kita atau orde baru itu kembali lagi, dan jangan sampai Prabowo mengulang kembali cerita tahun 98 itu, dan kita nggak ingin kan gitu. Iya. Aku melihatnya jadi kayak ini loh, kayak balas budi gitu. Dengan latar belakang militer, punya banyak budi dengan pihak-pihak militer, jadi kayak dapat jatah, nih makasih ya, nih buat lu gitu. Ya nggak bisa dipungkiri karena Prabowo dari militer kan. Iya kan. Dan siapapun presidennya, aku pikir bakal ada politik balas budi.
Betul, tapi kan sewajarnya. Ya, Enggak, karena kamu misalnya kamu punya sawah, kamu dibantuin orang gitu, kayak apa dibantuin, pasti kan balas budi paling cuman kasih makan, bayar apa, nggak satu sawah kamu kasih ke dia kan. iya benar sih. Karena ada ya benar-benar. Sewajarnya gitu untuk balas budi pasti ada, emang mau Iya, 0103 pun pasti ada politik balas budinya. ya, tapi ya dalam takaran yang sewajarnya harusnya gitu, tidak dengan mengacak-acak satu negara gitu. Emang kamu ngerasa ini lagi diacak-acak ya? Kamu nyesel nggak? Gak nyesel sih aku ya. Itu kan kata-kata orang yang mungkin tidak milih Prabowo gitu. Ya aku mengakui bahwa Pilpres lalu aku milih Prabowo. Tapi apakah aku menyesal dengan memilih Prabowo? Menurut sepemahaman aku nggak menyesal. Karena juga nggak ada jaminan kan 01 ataupun 03 juga lebih baik. Tapi kan ada hal-hal yang ini kan bukan kayak ulangan dadakan yang kita nggak tahu yang keluar apa isinya. Ini kan sudah ada kisi-kisi kita diperlihatkan gitu dari debat, apa yang mereka utarakan dalam debat, bagaimana cara mereka menanggapi lawan bicaranya gitu, apa yang diprioritaskan dalam program mereka, itu kan bisa kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Kataku nggak bertanggung jawab aja, kayak kalau kita kan nggak tahu bakal jadi kayak gini gitu. Ya, aku tidak bersepakat gitu. Karena menurutku begini. Dulu alasan aku milih Prabowo itu sederhana. Karena aku berpikir bahwa negara ini harus dilanjutkan. Harus ada pemerintahan yang berkelanjutan. Aku tidak memandang bahwa gagasan yang dibawa oleh 01 ataupun 03 itu membawa narasi berkelanjutan. Bahwa mungkin orang pada anti terhadap Jokowi dan segala macam gitu. Tapi aku ngelihat sisi baik dari Jokowi. Dan Prabowo yang aku lihat, dia berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja baik yang telah dilakukan oleh Jokowi. Sesederhana itu aku milih. Karena 2014, 2019 itu kan aku selalu milih Jokowi, tidak milih Prabowo. Karena aku melihat bahwa ada tantangan yang sangat besar ketika negara ini dibangun oleh atau tidak melanjutkan apa yang telah dibikin gitu. Ya, kalau kita berbicara penyesalan dan segala macam, kita harus apresiasi loh bahwa di eranya Prabowo itu kita baru tahu hari ini ada mafia-mafia gede yang merugikan negara. Kamu kira korupsi yang terjadi hari ini itu dilakukan oleh kelompok siapa? Ya, aku unpopular opinion, aku pernah nulis saat itu bahwa yang dilakukan Prabowo hari ini atau pemerintahan hari ini adalah hanya mengganti kelompok lama dengan kelompok baru. Kenapa aku tidak mengatakan itu bagian dari Jokowi? Karena Jokowi hari ini di bagian Prabowo. Ya, kita bisa lihat lah. Ya, kita tanpa menyebut merek lah ya, bahwa partai yang terlibat itu kan digarung semua. Ya. Jadi siapapun kelompoknya menurutku berpotensi untuk korupsi hari ini gitu. Jadi apakah aku menyesal atau tidak tuh ini bukti. Ya, setidaknya kan kita punya gambaran nih. Ketika Prabowo dipilih, ini yang dilakukan. Ada beberapa konsep yang aku tidak sepakati. Nah, iya, tapi ada beberapa program yang juga aku sepakatin gitu. Ada kesannya mungkin dia terlalu memaksakan. Iya, Contoh betul. makan bergizi gratis gitu. Karena ini nggak bisa juga dipukul rata dan segala macamnya gitu. Ya, setidaknya kita punya gambaran sih di tahun 2029 gitu. Apalagi dengan peraturan MK yang terbaru itu bahwa tidak ada lagi persyaratan presiden threshold-nya gitu. 0%. Nah, yang harus kita kawal adalah jangan sampai kelompok-kelompok ini menggarung negara atau merampung negara secara bersama-sama. Nah, itu kan yang hari ini 5 bulan berjalan, tapi kita udah kecolongan tentang RUU TNI. 4 tahun lebih ke belakang kan kita nggak tahu kan langkah apa lagi yang mereka ambil, apa balik lagi mereka bakal bikin undang-undang pemilu lagi-lagi. Ya, makanya kita harus kawal itu, bahwa memang kita nggak tahu apa yang menjadi kebijakan baik dari Prabowo ini.
ketika dia merevisi rancangan undang-undang TNI ini, apakah lebih baik atau tidak. Makanya kontrol publik harus dibutuhkan. Nah, aku tidak bersepakat bahwa sebuah negara penyeimbangnya itu harus ada oposisi. Nah, oposisinya aja Hari ini kita nggak lihat perbedaan yang signifikan ya, bahwa tapi memang kalau kita lihat ada dua tubuh besar yang kalau aku membacanya, bahwa ya hari ini yang memperlihatkan dirinya oposisi kan PDIP ya. Iya. Tapi PDIP versi di DPR dengan versi di DPP itu berbeda ya. Nah, yang harus dikawal itu adalah kebijakan di DPR-nya. Gak ada fungsi kalau cuma ngomong di DPP, orang DPP-nya doang yang ngomong, tapi di legislatif tetap mengesahkan seperti hari ini, nggak jelas. Iya. Nah, aku memandang hari ini justru tidak ada oposisi. Betul, harusnya bukannya bilangnya kan sebagai oposisi akan jadi oposisi yang galak gitu. Lah justru mereka malah Kalau aku malah berpikir beda, bahwa ya Merah lagi dihabisin aja gitu. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan Merah dan segala macam. Aku nggak sepakat tuh yang drama-drama yang dibikin si Hasto itu. Ya kan kemarin kan KPK membacakan kan kronologisnya gitu. Ya ini jangan didramatisir. Hasto itu menikmati loh selama Jokowi menjabat gitu. Ketika dia tidak berada lagi di Jokowi dan jelek, aku nggak suka yang seperti itu ya. Bahwa memang PDIP itu ya harus menjadi bagian dari kalau ingin dipercaya kembali oleh rakyat, dia harus membuktikan dirinya kembali. Ya, sebagai oposisi yang jangan juga mengawas. Bener, jangan sampai hanya gara-gara dia kalah, terus dia menjadi oposisi, itu kesannya kekanak-kanakan gitu. Kalau aku memandangnya seperti itu. Iya, harusnya punya prinsip ya. Kalau emang jadi oposisi ya karena emang punya prinsip yang bertentangan. Bertentangan, benar-benar. Kita butuh oposisi. Ya, kita butuh kekuatan politik yang besar untuk menyaingi kebijakan-kebijakan Prabowo yang tidak pro rakyat. Iya. Kalau itu aku sepakat. Nah, kadang kan orang selalu berpikir bahwa kekanak-kanakan gaya berpolitik kita ya, bahwa ketika misalnya aku pemilih Prabowo, nyesel nggak? Nggak ada urusan. Dia terpilih secara sah oleh masyarakat. Yang bisa, apakah ketika aku mendukung Prabowo terus aku tutup mata ketika hal-hal yang tidak bagus? Enggak. Kita sebagai warga negara memilih dia itu karena fungsinya. Pemilihan umum, masyarakat harus wajib terlibat untuk memilih itu. Tapi ketika dia terpilih, kebijakan dia yang tidak pro rakyat juga harus kita kritik. Gitu loh. Kita tidak berbicara si pendukung si A akan terus-terusan pendukung buta dan segala macam tidak terima. Itu menurutku nggak sehat. Ya, cuman kan dilihat dari ini baru 5 bulan loh, tapi sudah banyak isu-isu yang bahkan kalau kita bilang itu isu pengalihan pun kita bingung isu pokoknya yang mana, karena semuanya ini kayak penting. Iya, tapi yang harus diingat bahwa hari ini lagi pembersihan gerbong doang. Yang kita lihat kasus ini, pengoplosan, ya dasarnya negeri kita nih lagi kacau balau ya. Dari dulu, dari tahun 45 pasca kita merdeka sampai sekarang nggak ada yang benar sebetulnya. Tapi dari kadar ketidakbenaran itu kita masih bisa berharap gitu. Nah, aku mungkin tidak menutup ini juga ya, bahwa ya hari ini ada kebijakan-kebijakan yang menurutku tidak pro rakyat, tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Betul. Tapi di satu sisi ada juga kebijakan-kebijakan dia yang baik kok. Kayak suara kita tuh cuma dijadiin lumbung suara ketika pemilu, setelah itu suara kita dibungkam. Kayak contohnya ini kan sudah berapa hari lalu kan digaungkan, kita tolak sampai hari ini ada aksi unjuk rasa. Tapi ternyata masih berlanjut. Terus peserta pun yang mungkin kita harapkan ada penolakan, ada apa, ternyata cuman setuju nggak setuju gitu. Harapan dari mana gitu? Rakyat mana yang diwakilkan? Ya itu tadi. Kalau aku sih nggak bersepakat ya dengan konsep partai itu gitu. Karena kepentingan partai itu melebihi kepentingan rakyat ya.
Nah, berarti ganti aja jadi Dewan Perwakilan Partai. Itu tidak ada rakyat yang mereka wakilkan. Iya benar. Nah makanya jika masih sistem pemilihan kita seperti sekarang, itu dia tidak akan pernah mewakili kepentingan rakyat. Kenapa? Contoh nih, ketika kebijakan yang diambil oleh partai, contoh retreat Magelang deh, hanya gara-gara Hasto itu ditangkap, terus presiden Megawati itu bikin sebaran untuk melarang kadernya. Nah ini kan partai ini seolah-olah membenturkan kepentingan kelompoknya dengan kepentingan yang lainnya gitu, bahwa kepala daerah yang diusung oleh PDIP itu harusnya bertanggung jawabnya kepada masyarakat. Nggak ada urusan menurutku harusnya gitu. Kan? Nah makanya itu kan jika sentimen kelompok aja kan. Benar. Ya aku masih punya harapan lah ya dengan Prabowo untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi setidaknya aku udah punya preferensi sendiri untuk di 2029 nanti. Ini sebetulnya sebagai pembelajaran politik juga bagi masyarakat kita. Ingat gak kamu 2014, 2019 itu Prabowo didukung oleh bukan pendukungnya Jokowi. Iya. Oke. Di 2024 pendukung Prabowo yang dulu anti Jokowi itu memilih Anies atau enggak ke Ganjar. Iya. Oke. Ya, semudah itu kadang masyarakat mengubah pilihannya. Dulu Prabowo diagung-agungkan, sekarang dicaci maki dan segala macam. Artinya apa? Tidak ada preferensi yang jelas tentang pemimpin kita hari ini. Bahwa politik kita hari ini itu politik kelompok dan politik elit. Politik penggiringan gitu. Politik elit. Ya. Hari ini kepentingan siapa sih yang diperjuangkan? Iya. Penggiringan, jadi hari ini menggiring mereka untuk condong kemana gitu. Kayak waktu itu kan 2014, 2019 kayak kita digiring jadi dua kubu yang berbeda. Kayak polarisasi gitu. Benar, jadi ini jadi pembelajaran politik bagi kita. Tapi sayang kan pembelajaran politik. Ya, aku sepakat dengan kamu bahwa voters ya cuma sebagai voters. Iya, kadang tuh malah belakangan jadi kayak kita rakyat tuh cuma dianggap sebagai angka bukan sebagai nyawa. Iya, benar sih. Tapi ya apa solusi untuk bangsa ini? Kalau menurut aku reformasi partai, bahwa demokrasi itu kan terkenal dengan trias politikanya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 simbol ini, 3 lembaga ini sekarang bersatu. Fungsi legislatif pengawasan apa? Gak ada kan? Ya kita berdoa aja lah bersama-sama gitu, bahwa semoga negeri ini baik-baik saja. Aku punya keresahan juga, ketakutan juga. Tapi aku percaya bahwa ini masa transisi doang. Bahwa ya untuk menyeimbangkan itu kan lagi ditebas-tebasin aja. Ini cuman persoalan pergantian pemain doang. Kasus korupsi mah bakal tetap ada. Siapapun pemainnya gitu. Pemain kan elit politik sama. Jika dia masih orangnya itu aja ya mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Mereka punya kepentingan kelompoknya gitu. Makanya aku setuju perkuat peran senator lah. Kalau aku bersepakat bahwa pemilihan kita tuh kayak pemilihan wilayah gitu. Sehingga misalnya Riau diwakili oleh siapa-siapa aja. Kepentingan Riau aja yang diperjuangkan untuk di pusat. Nah ketika di DPR itu kan perwakilan Riau ataupun bertentangan misalnya dengan kepentingan Riau, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh di kepala daerah deh yang kemarin disuruh nggak boleh ikut retreat sama Megawati, pada ngikut, padahal nggak ada urusannya. Bayangin tuh, sepower itu kekuatan partai. Jadi kalau memang kita ingin ngerubah bangsa ini, saranku adalah kita perbaiki dulu sistem pemilihan kita dan kita perbaiki lagi sistem pengelolaan partai. Dan kalau bisa nanti ketika sholat ada imam-imam, nggak usah lagi kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Nggak usah. Jangan se-hopeless itu lah sama negeri. Kita masih ada peluang, masih ada. Ya
Ayo meskipun di hati kecilku nih ada ketakutan ya, tapi bahwa inilah pembelajaran politik ke depannya. Jadi siapapun presidennya pasti selalu nggak bagus di mata rakyat. Kadang kita selalu berpikir yang seperti itu gitu. Iya. Nah tugas kita mengawasi itu ya. Emang nggak Bahwa semuanya 100% benar, 100% bersih sih. Cuman kan ada ranah yang masih kita paling gedumelnya cuman misu-misu dalam hati, naik lagi. Nggak yang darurat ini kan gitu. Iya. Kayak negara ini tuh nggak kekurangan gebrakan untuk bikin rakyat misu-misu aja gitu. Ada. Itulah. Kita cuma berharap negeri ini diberkahi kebaikan lah. Atau aku juga maju juga nggak bisa sih. Pasti juga bertentangan dengan ini. Maka tugas kita menurutku sebetulnya adalah kita cukup mengawasi dan menyuarakan. Biar ini tidak terkesannya pendiaman dan segala macam. Kalau kataku sih ya karena pemain-pemain belakangnya itu lagi jadi sudah mengakar. Ya gimana? Mau hopeless gimana? Begitu sistem pendidikan kita kan, sistem politik kita bernegara. Iya. Ya rakyat nggak punya pilihan juga selain bertahan gitu. Mungkin ada beberapa yang punya privilege untuk pindah. Kayak kan di Twitter ada beberapa yang udah pamer tuh, gue sekarang jadi warga negara Singapura, Australia gitu. Ya selamat untuk mereka, kita di sini cuman bisa saling mengandalkan satu sama lain. Kalau ada istilahnya kan di keluarga kayak fatherless gitu. Ini kita kan governmentless gitu. Ya. Pemerintah ada tapi perannya nggak kerasa ini. Susah ya. Aku juga nggak bisa memaksa kan. Tapi aku masih percaya bahwa Indonesia akan terus baik-baik saja. Asal masyarakatnya tidak lagi berbicara soal nyalah-nyalahin gitu. Ya kita kritik aja, kita kawal gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat hari ini atau mahasiswa-mahasiswa menolak ini, menolak itu, ya itu bagian dari usaha mereka untuk mengawal negara ini tetap seimbang kan. Yang harus kita pikirin betul adalah partai mana yang katanya oposisi. Jadi jangan hanya gara-gara itu doang kita merasa nanti aku mengalihkan dukungan aku, nggak ada itu. Dia juga dulu berkuasa. PSI yang dulu apa kan dulu gimmicknya segala ngasih penghargaan Prabowo apa terlebay, sekarang politik saat kita kepentingan kita bertentangan kita berlawanan. Iya. Tapi saat kepentingan kita masuk kita berteman. Ya politik. Jadi nggak usah baper juga gitu bahwa ya tinggal kita memilih figur yang tepat aja lagi. Cuman ya lucu aja kan ketika diselami lagi tweet-tweetnya yang dulu menguji sekarang mulai pada hapus-hapusin tweet gitu. Ya begitulah. 2029 kita harus berpikir yang lebih baik lagi. Ini pembelajaran politik bagi bangsa ini, bagi masyarakatnya gitu.